Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal P3K 2021 kompetensi teknis guru. Nah, saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa untuk soal kompetensi teknis khususnya keguruan, kawan-kawan harus mulai banyak berlatih karena soal kompetensi teknis ini berkaitan dengan teori-teori pendidikan atau pedagogik, sehingga kawan-kawan harus sering berlatih mulai dari sekarang. Oke, kita langsung ke soal ya. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Memberdayakan potensi siswa. Yang ditanyakan di sini adalah dalam proses pembelajaran bagaimana agar pembelajaran itu efektif. Tapi ini kecuali. Artinya untuk soal-soal kecuali kita tinggal memilih saja mana yang paling tidak sesuai dengan option yang lainnya, yang berbeda sendiri-sendiri gitu ya. Ya, itu kalau misalkan kita tidak mengetahui teorinya. Cara mudahnya seperti itu. Tapi saya rasa untuk soal ini cukup mudah ya, karena pembelajaran yang efektif berarti untuk option A itu sesuai karena mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. Yang B, nah ini yang B ini kurang karena memberi balikan dan pengayaan itu di akhir, bukan dalam proses pembelajaran, sehingga jawabannya adalah yang B. Sementara yang C, mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, tentu juga ini bagian dari proses pembelajaran yang efektif, termasuk option D, memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Artinya ini ada seperti efek kejut ya pada siswa, agar siswa menarik untuk belajar dan tidak menjenuhkan. E. Memberdayakan potensi siswa, ini juga sangat diperlukan dalam proses pembelajaran yang efektif, sehingga jawabannya yang bukan adalah yang B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum kelulusan, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, ini sangat jelas ya kawan-kawan bahwa jawabannya adalah yang E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria atau acuan atau juga pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik. Ya, ini berkaitan dengan nilai keseharian siswa, itu berkaitan dengan KKM. Kemudian aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat, penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik, ini dinamakan A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Kalau yang ditanyakan adalah perasaan, emosi, sikap, kata kuncinya di sini ada ya, sikap saja. Itu berarti berkaitan dengan aspek yang jelas adalah afektif. Sementara kognitif sendiri adalah pengetahuan. Ya, berkaitan dengan pengetahuan siswa, kemampuan yang dimiliki berkaitan dengan menghafal misalkan. Kalau psikomotorik berkaitan dengan keterampilan, emotif dan sensitif itu bukan. Yang merupakan aspek berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap itu adalah dimensi afektif. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Ini biasanya yang dibuat oleh kawan-kawan sekalian ya dalam membuat RPP. Nah, tentu jawabannya adalah yang B, standar kompetensi. Itu yang dijadikan
rujukan dalam kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran, atau dengan kata lain kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Jadi jawabannya yang B, standar kompetensi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Berorientasi kekinian, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, D. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Berpusat pada guru. Nah, dalam menyusun suatu RPP, maka setidaknya ada 7 atau 8 komponen yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang bukan di sini adalah berpusat pada guru, sehingga jawabannya adalah yang E. Seharusnya dalam membuat RPP itu tentu harus berpusat pada siswa. Kalau berpusat pada guru, itu berarti guru sentris, itu bertolak belakang dengan prinsip pembelajaran yang memberdayakan siswa. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Kawan-kawan bisa melihat ya dari soal-soal yang akan diujikan pada P3K. Soal yang diujikan pada P3K itu kan berkaitan dengan profesionalitas, sosial, ya sosial kultural, kemudian kepribadian, dan tentu ada pedagogik. Sehingga dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa yang bukan itu adalah kompetensi keahlian. Sedangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial itu harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Ya, ini juga berdasarkan undang-undang. Kemudian komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Ini komponen yang kecuali ya, kecuali berarti yang tidak ada, tidak perlu ada dalam RPP. Yang jelas adalah presensi peserta didik. Karena kalau setiap RPP mencantumkan presensi, nanti kebayang bagaimana jumlah halaman dari RPP tersebut. Presensi cukup dijadikan sebagai bahan tambahan saja di luar RPP, ya, berbeda. Jadi itu jelas jawabannya adalah presensi peserta didik. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dilakukan oleh pemerintah, kecuali A. CBSA atau cara belajar siswa aktif, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah bebas, E. Sistem pengajaran modul. Ini jawabannya adalah yang D. Sekolah bebas karena kecuali. Sementara yang 4 diantaranya, cara belajar siswa aktif ini berkaitan dengan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Kemudian guru pamong masih ya berlanjut sampai sekarang, terutama untuk kawan-kawan yang masih menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu jelas memiliki guru pamong ya, terutama yang melakukan PPL. Kemudian sistem pengajaran modul ini juga termasuk yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang bukan adalah yang D. Sekolah bebas. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Untuk undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas sendiri, kawan-kawan cukup mudah untuk menghafalkannya. Kenapa? Karena undang-undang tersebut memiliki angka yang cukup sama atau mirip ya. Ya, jawabannya adalah tentu yang C, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi angka yang keluarnya hanya 2 saja. 2033 ya maksudnya, 203. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Oke, untuk Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 ini mengatur tentang standar penilaian pendidikan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, karena tidak ada kebaikan kecuali kebaikan pula. Saya memberikan materi ini kepada kawan-kawan, ya alangkah baiknya kawan-kawan juga memberikan balikannya ya, berupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila memang bermanfaat silahkan untuk men-share video ini, karena rezeki juga tidak akan tertukar. Untuk kawan-kawan yang ingin berinteraksi dengan saya di media sosial, silahkan follow IG saya Ridwan Hashim 25. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.